Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, filenya ketemu. Alhamdulillah. Sehingga tidak perlu bikin lagi dari awal. Alhamdulillah. Kita sampai di kesunahan saat kelahiran bayi ya. Kemarin masih menerangkan tentang persiapan memilih, persiapan menghadapi, persiapan ketika menginginkan anak-anak yang sholih dan sholihah. Dari mulai persiapan milih calonnya, yang sholih dulu, kitanya dulu juga harus sholihah dulu, berusaha terlebih dulu. Setelah itu, setelah sudah dapat jodoh, ya kan, diterima apa adanya, tidak boleh ditukar tambah, tidak boleh. Ya sudah jodohnya, ya sudah jodohnya, mesti ada kekurangannya, nggak mungkin sempurna. Kita juga tidak sempurna. Setelah itu ketika hamil, usahakan perbanyak membaca Al-Quran. Sudah cukup itu. Panjenengan kalau tanya sama Umi Hana, apa amalan ketika hamil? Itu pasti Umi jawabnya dengan Al-Quran. Umi pasti akan menjawab secara mantap bahwa memperbanyak menghatamkan Al-Quran di saat kehamilan. Saya teringat Umi itu pernah ketika hamil, entah hamilnya siapa saya juga lupa. Itu kebetulan Umi sedang setelah nazar. Nazarnya itu waktu Ramadan 1 hari 1 hataman. Jadi yang bayinya itu, yang di dalam kandungan itu dapat bonusnya, dapat enaknya tuh itu. Umi pas wadifahnya 1 hari 1 hataman. Itu saya ingat banget itu. Dan Umi itu dulu nggak famito, dulu bahas 10 juz setiap hari begitu. Jadi maksudnya adalah kalau panjenengan tanya sama Umi, amalan apa yang terbaik untuk ibu hamil, pasti akan dijawab dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau pernah ditanyakan kepada Ami Ahsin, Yai Ahsin Sakho, minimal 1 kali kehamilan 1 hataman, itu minimal. Jadi kalau panjenengan yang begini kebangetan kayaknya. 9 bulan 1 hataman itu berarti kan kebangetan. Sehari baca Quran berapa? Kalau buat penghafal Quran tidak boleh. Nah kalau panjenengan diukur sendiri minimalnya berapa. Kalau katanya Ami Ahsin, karena beliau menjawabnya secara umum, tidak hanya untuk orang-orang yang menghafal Quran, tapi untuk perempuan secara umumnya minimal 1 kehamilan 1 hataman, itu minimal. Ada doa yang di Wirdul Latif, silakan diamalkan. Saya juga mendapatkan ijazahnya dari Umi Azhanul Laila. Itu nanti yang mengamalkan istri dan suami dua-duanya. Jadi biar bapaknya itu juga ikut mendoakan anaknya, ikut tirakat. Bahkan kalau panjenengan pingin panjenengan bisa untuk bilang sama suami nanti, Mas, kalau pas lagi saya hamil, kan macam-macam ya kan ya, bisa Mas, bisa Beb, bisa Yang, bisa juga Cak ya kan ya. Sembarang panggilannya apa aja gitu ya. Kalau saya hamil, katanya Umi Hana, itu Umi Hana yang tahu ini. Waktu hamil itu yang tirakat yang suami. Karena istri sudah masyakoh dengan kehamilannya, itu sudah bentuk tirakat. Maka yang tirakat, yang mendoakan yang banyak kepada anaknya adalah suami. Karena tugas istri nanti tirakatnya ketika bayinya sudah lahir sampai seterusnya. Itu tugas ibu yang tirakat. Jadi kalau pas hamil itu yang tugas tirakat bapaknya si anak itu, si calon anak tadi. Ya kalau panjenengan berani bagus, kalau panjenengan nggak berani soankan ke Lirboyo gitu ya. Selesai, soankan ke Umi, Mi lagi hamil, mohon arahan untuk saya dan suami ya, nanti biar dituturi Umi langsung. Bisa, atau panjenengan kalau pengen yang nuturi cowok bisa ke Cak Ahmad, insya Allah siap. Siap nuturi insya Allah suaminya. Iya, setelah itu ya paling utama selain kita banyak amalan-amalan adalah
Kalau bisa apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, apa yang kita dengar, itu kalau bisa meminimalisir hal-hal yang sifatnya adalah maksiat. Itu paling angel. Tapi ini tirakat yang paling besar yang bisa dilakukan oleh perempuan yang hamil. Jadi maksud saya nyuwun sewu, amalannya banyak sekali tapi kok maksiatnya juga mengimbangi, ini ya kurang baik. Maka darul mafasid terlebih dulu. Jadi kita menghilangkan mafsadah-mafsadah dulu. Kita menghalau maksiat terlebih dulu, baru kita perbanyak amalan. Ya, nggih niku. Cuma kan kita sebagai seorang manusia mboten saged total lepas. Oleh karenanya ya harus diimbangi. Wattabi'il hasanata as-sayyi'ah. Jadi setelah melakukan keburukan segera melakukan kebaikan agar pahala dari kebaikan ini bisa melebur dosa-dosa dari keburukan yang telah dilakukan. Setelah itu melahirkan, belajar. Jangan nggak belajar. Maksudnya belajar itu gimana? Cari ilmu-ilmu melahirkan itu. Tuh jangan kemudian tidak ada ilmunya sama sekali, panjenengan pokoknya melahirkan. Nanti belajarnya sekarang panjenengan zaman digitalisasi, zaman media sosial, digunakan belajar. Cari konten-konten yang positif seputar melahirkan. Biar mentalnya kuat. Setelah itu amalan-amalan yang paling banyak saat melahirkan itu biasanya Umi ketika membaca surah, ketika baca itu loh, thummas sabila yassarah, itu diamalkan, itu boleh diamalkan. Thummas sabila yassarah, mana ya? Tuh ada baca membawa kitab Muwatta dan Hirzul Jawshan juga dapat mempermudah persalinan. Panjenengan di uyunnya juga ada itu. Di uyunnya di halaman 43 itu ada tuh. Liwat ilhamli idza ta'assara yuktabu fi ina'in jadidin. Tuh. Untuk melahirkan ketika rasanya sulit, maka tulislah di wadah yang baru. Ini lafadznya itu tulis. Ketemu enggak? Halaman berapa? Berapa? 43 sama berarti dengan kulo. 43 itu ketemu kan yang referensi yang nomor 1 itu ya. Hasya i'anatut talibin itu, faidah itu ya. Itu ditulis tuh, nanti setelah ditulis kemudian dilebur dengan air. Habis itu diminumkan. Kalau panjenengan dekat dengan kiai silakan mintakan air ke kiai, monggo, itu bagus juga. Iya. Oke, niku. Kemudian setelah melahirkan baru ini kita baca ya di sini yang di uyunnya. Kesunahan saat kelahiran bayi. Ini perlu untuk panjenengan pelajari ketika akhir-akhir masa kehamilan ya teman-teman. Karena kalau pas bayinya udah keluar tuh bingung biasanya. Ngapain ya? Apa amalannya ya? Ngeblank kalau nggak ada diskusi sebelumnya. Jadi kalau agendakan ya, kehamilan masuk 9 bulan 8 bulan tuh diskusi sama suami seputar ilmu-ilmu persalinan. Nanti kalau pas saya melahirkan panjenengan baca apa, panjenengan tugasnya apa, saya tugasnya apa. Gitu tuh penting itu. Jadi yang baca amalan-amalan, yang baca-baca juga tidak hanya istrinya tok. Soalnya kadang-kadang begini ya, istrinya kesakitan, suaminya main game di sampingnya. Ada yang begitu, istrinya kesakitan, bingung suaminya karena bingung mau ngapain toh, karena nggak ada omong-omongan. Akhirnya suaminya, yo nyantai saja, nggak ngerasain apa-apa toh ya. Itu nyantai sambil tiktokan apa sambil buka-buka scroll begitu ya. Itu harus diingatkan suami-suami yang tidak sadar begitu ya. Kalau kita sebagai seorang istri sedang kesakitan harus diingatkan. Jadi kalau suaminya baca apa, kitanya baca apa, dibagi, karena doa-doa yang panjang itu dibaca suami. Seperti ada doa Hannah waladat Maryam, wa Maryam waladat Aisyah, ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Ini ijazah dari uminya Umi Hana, ibunya Umi Hana, itu dibaca saat melahirkan. Tapi kan panjang. Saya tidak menyarankan yang baca itu yang istri. Karena istrinya kalau lagi sakitan biasanya tidak bisa. Istri bacanya sholawat atau thummasabila yasara. Mudah, melafatkannya mudah karena pendek lafadznya. Sambil ngatur nafas, thummasabila yasara. Thummasabila yasara. Enak pendek. Jadi tidak terlalu banyak yang dibaca. Sama baca
Shallallahu alaihi Muhammad juga boleh. Jadi kita ingat Kanjeng Nabi itu orangnya sangat loman, dermawan. Kalau kita mintain apa-apa, Nabi tidak akan tidak memberikan. Jadi kita minta syafaat sama Kanjeng Nabi dipermudah dalam persalinan, itu juga termasuk harus dilakukan. Maka baca salawat atau baca Tumasabila Yasar. Yang tadi doa panjang-panjang yang baca suami, begitu. Biar suaminya juga ikut baca apa-apanya gitu loh, ya. Oke. Sebenarnya Umi Hana itu, ibunya Umi Hana itu, saya pernah cerita atau tidak? Itu punya amalan. Kalau semisal melahirkan, itu yang sakit yang suaminya. Jadi yang istrinya nggak ngerasa apa-apa, yang sakit yang suaminya. Itu diamalkan sendiri oleh Mbah Ghaffar itu, abahnya Umi Hana. Jadi ibunya Umi Hana itu, kalau Umi Hana cerita, itu kalau mau melahirkan tiba-tiba di musola lagi ngaji, lu bayi ini metu, ngonten. Gak merasakan sakit, tapi ternyata yang di dalam mbah itu sudah mules dari tadi. Yang suaminya udah mules dari tadi udah. Tapi kan karena namanya ibu, saya manggilnya ibu itu di musola nggak ngerti, nggak ngerasa apa-apa. Tiba-tiba bayinya sudah mau keluar. Itu kalau cerita dulu begitu. Tapi sayangnya ijazah yang sudah telah hilang ditelan masa karena beliau sudah sedo dan tidak diturunkan, sayangnya tidak dapat. Bahkan Umi Hana kalau sakit ya Umi Hana yang sakit, abah nggak kerasa apa-apa. Sebenarnya dulu sudah diminta sama Umi, tapi kebetulan ibunya Umi Hana, ibu itu sangat sayang dengan menantu ya, jadi tidak tega. Tidak tega kalau menantunya merasakan sakit. Akhirnya buatan diturunkan ijazahnya itu. Jadi ya, saya juga tidak bisa mengamalkan kepada Cak Ahmad ya. Sungguh sangat disayangkan sekali. Ya, saya cuma cerita bahwa ada ternyata loh ijazah yang begitu tuh ada ternyata dan terbukti begitu ya. Sangat-sangat enak kalau ada ya. Supaya apa? Biar nggak semena-mena ya laki-laki itu kan. Kita melahirkan sakit-sakit. Ya kan, menyusoni anak dan sebagainya begitu ya, biar tidak mudah-mudah menyakiti perempuan. Setidaknya kalau mereka tahu rasanya sakitnya melahirkan, ya toh, tidak lebih menghargai perempuan. Pon, lanjut, sudah lahir bayinya. Kesunahan saat kelahiran bayi apa saja yang dilakukan? A. Sebelum dimandikan, sunnah dibacakan adzan pada telinga sebelah kanan dan dibacakan iqamah pada telinga sebelah kiri. Bila hal ini dilakukan, insya Allah anak tidak akan diganggu oleh syaitan. Dan supaya pelajaran tauhid menjadi suara pertama yang masuk ke telinganya, di samping juga untuk mengikuti sunnah Rasul saat beliau membacakan azan pada telinga Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan saat dilahirkan oleh Sayyidah Fatimahuz Zahra. Dan teman-teman sekalian, bahwa yang mengadzankan memang di sini disebutkan adalah suami ya. Yang mengadzankan suami gitu ya, diadzankan oleh di sini apa? Tidak ada fa'ilnya yang mengadzankan. Karena memang yang mengadzankan itu tidak harus bapaknya, tidak harus. Kalau semisal bapaknya pas enggak ada, ndak usah maksa-maksa bapaknya, maksudnya ndak usah bukan mutlak yang sunnah ini untuk bapaknya, bukan. Siapapun di sana yang ada monggo, sekalipun itu orang perempuan ndak apa-apa. Kalau ada orang laki-laki ya monggo, orang perempuan nggak apa-apa. Keluarga terdekatnya yang mendampingi ibunya, semisal ibunya si ibu, berarti mbahnya anak gitu, mbahnya anak yang mendampingi mbahnya, ya tidak masalah, betul masalah. Jadi dalam artian jangan diartikan bahwa ini harus suaminya atau harus ayah dari bayi yang dilahirkan, bukan. Harus laki-laki juga tidak. Jadi yang penting diadzankan ini supaya nanti filosofinya manusia itu masuk ke dunia
ya. Pertama kali yang ia dengar adalah kalimat tauhid, ya. Disambut dengan kalimat tauhid, dan agar nanti ketika meninggalkan dunia yang terakhir dia ucapkan dan dia dengarkan juga kalimat tauhid. Begitu. Jadi ada filosofinya kenapa kok diadzankan dan diiqomahkan di telinga sebelah kiri. Kemudian dibacakan doa, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim pada telinga sebelah kanan. Niki panjenengan kalau lagi tilik bayi juga boleh nih dibacakan nih, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sekalipun bayinya laki-laki jangan dirubah dhamirnya. Bayinya laki-laki jenengan ngide inni u'idzuhu. Nggak usah, ini kan Al-Quran ya. Kita tabarruk dan tafaul dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hannah. Ini kan ibunya Sayyidah Maryam, Siti Hannah, istrinya Sayyid Imran, ya kan? Istrinya Sayyid Imran. Ketika mendoakan kepada anaknya Siti Maryam, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian dibacakan surah Al-Ikhlas pada telinga sebelah kanan. Kemudian dibacakan surah Al-Qadr pada telinga sebelah kanan agar oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya tidak ditakdirkan berbuat zina. Ini ada amalan buat suaminya. Dengan Cak Ahmad dapat dari Abu Abdullah Kafabihi Mahruz. Buat suami-suami, ini karena istrinya masih dalam keadaan nifas kan ya, setelah anaknya lahir. Kalau bisa anak yang baru dilahirkan ini dibacakan surah Al-Qadr 1000 kali fi tuhrin, ya, halatat tuhri, dalam keadaan suci. Ini pas malam-malam gitu ya, pas nganggur jam 9 gitu kan, nganggur atau jam berapa itu ibunya pas tidur gitu kan, anaknya pas tidur digendong bapaknya. Kalau bapaknya duduk ya enggak apa-apa, digendong enggak apa-apa, itu maksudnya biar enggak ngantuk aja 1000 kali. 1000 kali ya. Itu kira-kira kalau diamalkan 2 jam mungkin. Dulu Cak Ahmad juga mengamalkan ini kira-kira 2 jam dulu. Gendong dari jam 1 sampai jam 3 dulu, kayaknya kayak pas lagi kenapa ya kok malam-malam begitu ya? Enggak harus malam. Siang juga enggak apa-apa. Tapi dulu itu kan pas waktu nganggurnya malam, jadinya diamalkannya pas malam. Terserah, tapi tidak apa-apa. Mau duduk, mau berdiri silahkan, yang penting fi tuhrin, dalam keadaan suci. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita simak tadi penjelasan dari Ning Sela Hasina tentang amalan sunnah saat kehamilan dan kelahiran bayi. Nah, ini sangat penting sekali, terutama bagi wanita muslimah, para ibu-ibu, bagaimana prakteknya sunnah, amalan sunnah yang memang sangat diutamakan, yang perlu kita lakukan saat ketika hamil dan sampai nanti persalinan bayi. Jadi ada banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita praktekkan. Jadi nanti harapannya bayi tersebut ketika kehamilan, yaitu artinya masih dalam kandungan, dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat walafiat janinnya, kemudian ketika nanti persalinan itu bisa lancar, kemudian nanti kelak anak yang dilahirkan itu bisa menjadi anak yang soleh dan solihah. Tentunya yang langkah pertama yang sangat penting tentunya yang tidak bisa kita abaikan adalah bagaimana di antara kita ini bisa memilih pasangan yang memang pasangan yang soleh dan solihah. Ya, artinya ini pasangan ini sangat penting. Ya, bukan hanya sekedar mencari yang tampan ataupun yang cantik semata, bukan hanya sekedar kekayaan atau materi, namun yang diutamakan adalah tentang kesolehannya. Ini yang sangat penting sekali, ya, sehingga nanti dengan memiliki pasangan yang soleh dan solihah, harapannya nanti juga akan melahirkan generasi yang soleh dan solihah. Nah, ini maka kita semuanya bisa mempraktikkan apa yang telah
sunnahkan dalam ajaran kita, dalam ajaran Islam, ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga benar-benar nanti anak keturunan kita semuanya ini bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, ahli ilmu, ahli ibadah, ya, bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa menjadi syafaat kelak nanti di akhirat. Ya, alangkah bahagianya kalau dalam sebuah keluarga itu semuanya nanti bisa bertemu kembali ketika di akhirat, bisa bareng-bareng lagi di surga. Ya, jangan sampai di antara anggota keluarga kita nanti akan terpisahkan. Ya, alangkah sedihnya kalau ada anggota keluarga kita yang ternyata tidak bisa bareng-bareng lagi menikmati yaitu balasan surga. Ya, harapan kita semuanya mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya bisa menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, bisa menjadi penolong kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kebahagiaan, keselamatan fi dunia hatta akhirah. Yang belum mendapatkan jodoh, mendapatkan pendamping, tetap bersabar, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa mendapatkan pendamping yang terbaik, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum memiliki momongan atau anak, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan tidak henti-hentinya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang sudah punya anak keturunan, jangan lengah, karena memiliki anak keturunan ini sebuah tanggung jawab yang besar, bukan hanya sekedar senang-senang, bukan hanya sekedar kebahagiaan, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendidik anak-anak keturunan kita semuanya sehingga menjadi anak keturunan yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak keturunan kita semuanya bisa menjadi teman kita untuk melakukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.